Assalamualaikum bro. Selamat datang di channel aku. Ini adalah channel baru aku ya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Eternal. Film ini dirilis pada tahun 2021. Ini adalah film Marvel yang ke-25 MCU. Film ini sangat menarik yang mengambil waktu dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oke, nggak pakai lama-lama, sebelum menonton jangan lupa rokok sama kopinya disiapin. Subscribe woi, pencet tombol loncengnya. Film diawali seorang yang bernama Ikaris, dan di sampingnya bernama Sersi yang berada di luar angkasa dan akan menuju ke bumi. Ini adalah keadaan bumi masa lalu, tahun 5000 sebelum Masehi. Orang yang ada di sana terus diserang oleh para Deviant. Eternal datang agak terlambat, tetapi mereka berhasil menyelamatkan orang-orang di sana. Para Eternal mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Yang jelas kekuatannya keren-keren dah. Pindah ke masa sekarang. Di London diperlihatkan seorang anggota Eternal yang bernama Sersi yang cantik. Saat ini dia menjadi seorang ilmuwan yang akan mengajar di salah satu sekolahan, dan diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Whiteman, guru pengganti sementara. Saat Sersi menjelaskan tentang predator sekarang, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang lumayan mengguncangkan hati. Ada seorang bocah yang hampir tertimpa pajangan. Beruntung Sersi langsung menyelamatkannya. Malam telah tiba yang akan diadakan acara ulang tahun Whiteman. Anggota-anggota Eternal datang ke acara itu. Sprite, anggota Eternal yang masih bocah, belum cukup umur. Ia mengubah dirinya menjadi wanita remaja untuk masuk ke acara tersebut. Wah, nakal bro. Agar bisa ikut. Waduh. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba seekor Deviant menyerang mereka. Disitulah Whiteman melihat Sersi yang mempunyai kekuatan hebat yang menjebak Deviant. Tetapi jebakan itu tidak bertahan lama. Mereka pun lari ke jalan. Deviant ini lumayan pinter. Predator itu bisa melihat tubuh asli Sersi. Mereka pun panik, tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba datanglah salah satu anggota Eternal yang bernama Ikaris, yang mempunyai kekuatan menembakkan laser yang keluar dari kedua matanya. Mirip kekuatan Superman ya bro. Deviant yang sedang dilawan itu lumayan hebat nih. Semua luka-luka bisa disembuhin sendiri secara cepat, kayak Venom ya. Untuk menghindari publik, Sprite dan yang lain menghilang. Setelah semua terjadi, Sersi menjelaskan kepada Whiteman bahwa dia anggota Eternal, makhluk abadi dari planet Olympia. Mereka datang ke bumi 7000 tahun yang lalu dengan maksud melindungi manusia dari Deviant. Mereka kira semua Deviant sudah mati. Entah kenapa mereka muncul lagi, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Aduh. Flashback ke masa lalu. Di Babilonia tahun 575 sebelum Masehi. Ketika Eternal membasmi Deviant, saat itu Ejek mendapatkan penglihatan. Dia pindah ke dimensi Arishem. Dia bilang setelah melewati ribuan tahun, Ejek mengerti kalau bumi adalah tempat yang istimewa. Tetapi Arishem langsung memperingatkan Ejek agar ia dan para Eternal tak ikut campur dengan bumi, karena tugas dia cuman membasmi Deviant yang tersisa. Selanjutnya, Phastos, ia yang paling jenius di antara mereka, dan Makari yang mempunyai kekuatan kayak The Flash, bisa lari secepat kilat dan bisa merasakan getaran di sekitarnya. Namun ia adalah tunawicara. Lanjut, Drake.
Kekuatannya cukup simpel, bisa menghipnotis semua makhluk-makhluk tanpa bertatap muka. Kembali lagi masa sekarang. Di suatu tempat di Dakota, Cersei, Ikari, dan Sprite menemui pemimpin mereka, yaitu Ejek. Tetapi mereka terkejut saat melihat Ejek sudah tak bernyawa di depan rumahnya. Ia ternyata telah dibunuh Devian. Ini merupakan pertama kali 7.000 tahun Eternal dibunuh oleh Devian. Jasad Ejek tiba-tiba mengeluarkan bola yang bersinar. Bola itu masuk ke dalam tubuh Cersei sampai ia bisa berkomunikasi dengan Arishem. Ia terkejut dan tak tahu cara memakainya lagi. Kembali dan lagi ke masa lalu. Di Tenochtitlan, para Eternal masih memburu para Deviant. Di sana mereka melihat pertempuran yang dilakukan oleh para manusia. Ejek pun meminta agar tak ikut campur dengan manusia. Tiba-tiba Tena menjadi liar. Wow. Kegilaan terhadap perang yang asyik membuat ia tak sadarkan diri dan menyerang dengan girang. Terpaksa Gilgamesh membuatnya pingsan. Setelah dibawa ke tempat aman, Tena sadar, tapi ia tak ingat apa yang telah dilakukan. Ini karena penyimpangan celestial. Pikiran akan hancur di bawah ingatan sendiri. Jalan satu-satunya adalah menghapus semua ingatan dan mulai dari nol ya. Tena pun memohon agar dibiarkan dengan ingatannya, dan Gilgamesh juga berjanji menjaga Tena. Kemudian Drake mengendalikan para manusia agar tak terjadi perang lagi. Setelah ribuan tahun mereka jalani, terjadilah perpisahan antara mereka. Aduh, sedih bro. Gilgamesh memilih menjaga Tena. Perpisahan yang diinginkan Ejek. Tidak ada alasan lagi untuk bersama karena Devian telah punah. Kembali lagi ke masa saat ini yang berada di negara India. Pria ini juga anggota Eternal yang bernama Kingo. Ia juga menjadi artis Hollywood. Aca nehi. Cersei dan lainnya menemui Kingo untuk memberitahu bahwa Ejek telah mati dibunuh Devian. Mendengar kabar itu, Kingo pun ikut pergi bersama mereka. Ia juga mengajak kameramen agar bisa mendokumentasi. Kingo kan juga YouTuber bro. Hahaha. Sampai juga di Australia. Di sana mereka menemukan bangkai Devian. Mereka juga mendatangi kediaman Gilgamesh dan Tena. Saat ini, Cersei telah bisa menghubungi Arishem. Ia memberitahu semua kejadian yang terjadi, termasuk kematian Ejek. Arishem pun menjawab ini semua tanda dari kemunculan. Cersei pun mengetahui yang sebenarnya, bahwa misi yang selama ini ia lakukan. Ternyata bro, para Eternal dikirim ke bumi untuk membantu melahirkan Celestial. Waduh. Semua Celestial akan lahir setiap jutaan tahun dan ternyata bumi yang terpilih. Untuk melahirkan Celestial butuh energi kehidupan yang besar dan jenius. Sedangkan para Deviant menjaga dengan memakan semua makhluk bumi. Maksud gak bro? Aku juga agak bingung ini. Aduh. Setelah Celestial lahir, bumi akan hancur dan Celestial akan menciptakan galaksi baru untuk kehidupan baru. Jahat sekali. Mengetahui hal itu, Cersei pun keberatan karena bumi telah dianggap rumah indahnya. Dan terungkap kebenaran lain yang mengejutkan. Arishem mau menciptakan para Eternal yang jumlahnya ada jutaan, yang siap untuk diciptakan. Semua makhluk akan mati kecuali Eternal. Arishem juga akan menghapus ingatan para Eternal dan menyetel ulang setiap kemunculan Celestial baru. Setelah mengetahui hal itu, Cersei memberitahu yang lain. Cersei berniat menghentikan Celestial tanpa harus menghancurkan bumi. Pindah ke Amazon. Mereka menemui Drake. Setelah diskusi, Drake merasa tak peduli dengan keadaan sekarang.
dan malam telah tiba. Tiba-tiba Ikari diculik sama Devian. Devian juga menyerang perkemahan dan menyerang abis-abisan para Eternal. Tak disangka, Gilgamesh terkena serangan karena melindungi Tena. Energinya dihisap oleh Devian, membuat Devian berubah lumayan cakep. Devian akan membunuh semua Eternal karena Eternal telah membantai semua spesiesnya. Gilgamesh akhirnya mati meninggalkan mereka semua. Pindah lagi tahun 1945 di Hiroshima. Phastos, salah satu anggota Eternal, menyaksikan kejadian di sana. Dia merasa bersalah karena teknologinya yang dibuatnya. Saat ini Phastos di Chicago. Ia hidup seperti manusia normal, mempunyai rumah dan keluarga. Setelah diberitahu Ejek meninggal dan meminta bantuan agar mencegah Celestial lahir, Phastos pun menolak dengan alasan mempunyai keluarga yang tercinta. Terus ditanya balik, kalau Celestial lahir di bumi, hancur terus keluarganya gimana? Otomatis hilang dong. Tak disangka istrinya Phastos mendengar pembicaraan mereka. Sek sebentar bro. Ternyata istrinya juga cowok bro. Aduh, pedang-pedangan, astaga. Akhirnya Phastos ikut mereka untuk menyelamatkan bumi. Pindah lagi ke Irak, markas pertama mereka. Satu-satunya yang masih tinggal di dalam markas adalah Makari. Akhirnya mereka berkumpul semua. Phastos mempunyai rencana, ia akan membuat gelang untuk masing-masing mereka. Gelang itu energi terkuat di semesta. Fungsinya adalah menyerap balik energi kehidupan yang ada di Devian. Jadi bisa saling menyerap-nyerap bro. Aduh. Keputusan ada di Ikari karena ia yang terkuat dari yang lain. 6 hari lalu di Dakota, Ikari sebelumnya bertemu dengan Ejek. Ejek meminta mencegah Celestial. Ikaris pun menuruti. Sebelum Ikaris mengajak Ejek ke Alaska, di sini terungkap ternyata yang menyebabkan Ejek tewas adalah Ikaris. Ia dibunuh oleh banyak Devian karena ditumbalin. Karena kesetiaan Ikari sama Arishem sangat kuat. Di sisi lain, Cersei ternyata udah tahu semuanya. Rencana mereka pun berantakan saat Ikaris mengakuinya. Sprit dan Kingo pun mengikuti jalan Ikaris. Aduh. Phastos pun mempunyai ide mau mengeluarkan bola yang ada di tubuh Cersei untuk memperkuat koneksi para Eternal. Setelah itu, Phastos memulai membuat gelang cantik untuk mereka. Makari mengantarkan mereka ke sebuah gunung berapi, sedangkan Tena menahan Ikaris di pesawat. Drake menjadi senjata andalan untuk mencegah kelahiran Celestial. Mereka, para Eternal, pun berantem. Sekarang Cersei mendekati ke gunung berapi. Jadi Phastos, Tena sama Makari menahan Ikaris agar tak mengusik ritualnya. Dari dalam laut telah muncul jari-jari Celestial baru dan gunung sudah terbelah. Beruntung Cersei bisa menahannya. Ikaris pun menghampiri Cersei, tapi ia agak ragu melukai mantannya itu. Para Eternal pun terkoneksi satu sama lain dengan menggunakan semua energi para Eternal. Cersei berhasil membekukan kelahiran Celestial. Setelah kejadian itu, Ikaris tersadar menyesal dengan apa yang telah dilakukan. Setelah meminta maaf, Ikaris memutuskan bunuh diri dengan membakar dirinya ke matahari. Kasihan bro. Dan masih tersisa energi dalam Cersei. Ia mengabulkan keinginan Sprite menjadi manusia biasa. 2 minggu kemudian baru tersebar di media berita tentang gagalnya kebangkitan Celestial.
Mereka sekarang tinggal sementara bersama Phastos. Beberapa mereka pergi bolang mencari Eternal lain. Waktu berlalu, muncul 6 mata dari langit. Cersei disekap dan dibawa keluar angkasa. Itu adalah Arishem. Ia marah ke Cersei karena memilih manusia daripada kebangkitan celestial. Arishem akan meninjau ulang apakah manusia layak atau tidak. Itu semua keputusan Arishem nanti. Ending film, Tena, Makari, dan Drake yang ada di pesawat. Tiba-tiba ada seorang goblin yang muncul di pesawatnya. Ia adalah masih saudaranya Thanos, membawa kabar buruk. Entah itu kabar apa ya, masih misteri. Di sisi lain, Whiteman ternyata mempunyai rahasia sendiri, yaitu pedang yang ada di dalam peti yang belum diberitahu ke Cersei. Film pun berakhir. Oke bro, terima kasih yang sudah mau menonton video ini, dan jangan lupa tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya.